Sebenarnya menurut Pak Dondi itu kelemahan Kristen yang paling mendasar, yang paling fatal bagi mereka itu apa sih sebetulnya? Biar pemirsa tahu nih. Nah gini, suatu agama tentu saja yang pertama kali kita lihat apanya kan? Pasti kitab sucinya kan? Nah, buat Kristen, musuh terbesarnya Kristen itu malah kitab sucinya mereka sendiri ya. Itu dia. Nah, justru ya, memang kalau ditanya kelemahannya yang terbesar dari Kristen itu apa ya kitab sucinya mereka gitu. Disclaimer, video ini bukan untuk menjelek-jelekkan atau merusak ajaran Islam, melainkan untuk memperbandingkan secara sistematis dan historis. Pernah penasaran kenapa mereka bilang musuh terbesar Kristen adalah bukunya? Biar saya jawab. Hai, saya Apologetik. Mari belajar. Preservasi dan identitas penulis menjadi argumen dasar mereka bahwa sebuah buku adalah firman Tuhan. Dengan alasan bahwa sebuah keajaiban jika tulisan mampu bertahan selama ratusan tahun. Jika demikian standarnya maka tulisan tertua yang bertahan sampai sekarang juga termasuk firman Tuhan. Tulisan tertua di dunia disebut tablet Kish atau tablet batu kapur. Jika menggunakan standar preservasi, ini artinya tablet ini juga adalah firman Tuhan. Jika kita menggunakan standar identitas penulis, maka prasasti Tanah Liat bernama Tablet Pengaduan untuk Eanas yang ditulis oleh Nani pada tahun 1750 sebelum Masehi adalah firman Tuhan. Tablet ini berisi komplain yang ditulis oleh Nani kepada Eanas mengenai kualitas tembaga yang Eanas jual. Intinya adalah kedua kriteria tersebut tidak memastikan bahwa tulisan adalah firman Tuhan, karena bukan sebuah keajaiban jika ada buku yang terjaga keasliannya sejak tahun 622 Masehi, sedangkan ada tulisan yang bertahan sejak tahun 1750 sebelum Masehi. Dan ini belum membahas Torah naskah Laut Mati yang merupakan kitab perjanjian lama tertua, yang ada sejak tahun 75 sebelum Masehi. Preservasi yang diklaim bahkan tidak memenuhi standar yang mereka tetapkan sendiri. Untuk mengerti preservasi dari Quran maka kita harus belajar dulu mengenai ahruf dan qiraat. Sabat ahruf didefinisikan menjadi 7 huruf, 7 bahasa, 7 ilmu, 7 makna, 7 bacaan, dan 7 bentuk, dengan pemahaman bahwa Quran diilhamkan dalam 7 bahasa atau dialek kepada Nabi Muhammad. Walaupun pada buku, The Transmission of the Variant Reading of the Quran, oleh seorang muslim bernama Sadi Hekmat Nasser menyatakan bahwa sampai sekarang tidak ada definisi pasti mengenai sabat ahruf. Khalif Uthman membakar semua ahruf yang ada pada abad ke-7 kecuali satu. Itulah kemudian yang disahkan menjadi qiraat oleh Ibn Mujahid pada abad ke-8. Saat ini ada 10 qiraat yang berarti ada 10 versi dalam pembacaan Quran. Dalam bukunya Nasser menggagaskan bahwa orang-orang terpelajar dari Muslim setuju bahwa sabat ahruf tidaklah sama dengan qiraat yang dikanonkan oleh Ibn Mujahid yang dipakai saat ini. Abul A'la Maududi, seorang wartawan dan teolog Islam mengakui bahwa qiraat sendiri bertentangan dengan doktrin bahwa Al-Quran terjaga persis sejak Nabi Muhammad. Dengan demikian standar yang mereka tetapkan pada Quran pun tidak bisa dipegang teguh. Agar lebih mudah paham, maka kita menerapkan teori ini pada Injil Matius di mana ada 7 versi tulisan Injil Matius. 300 tahun kemudian semua versi itu dibakar dan menyisakan satu. 100 tahun kemudian satu versi itu dikanonkan menjadi 10 versi bacaan. Apakah bisa dikatakan bahwa Injil Matius akurat dari titik ke titik? Benar banyak kesalahan dalam terjemahan bahasa Indonesia oleh LAI. Tapi teks asli dalam bahasa Yunani dan Ibrani terjaga setidaknya dari abad ke-4 dalam Kodeks Sinaiticus. Tapi tidak hanya itu, ada lagi fakta bahwa banyak tulisan yang bertentangan dengan sejarah. Yang paling sentral adalah kematian Yesus. Dikatakan bahwa Yesus tidak mati melainkan diganti oleh Yudas dan terangkat ke surga. Mayoritas sejarawan sekuler percaya bahwa kematian Yesus adalah satu-satunya hal yang pasti dalam kehidupannya. Jika memang Yesus tidak disaksikan kematian dan kebangkitannya maka murid-muridnya martir untuk kebohongan. Tidak ada satu orang pun yang mau mati karena kebohongan, apalagi sampai 11 orang mati dengan kepercayaan yang sama. Tidak hanya itu, surah 12 ayat 20 menyatakan bahwa Yusuf dijual dengan harga beberapa dirham. Di mana dirham baru ada pada akhir abad ke-7. Jauh setelah Yusuf dijual di mana dia hidup berkisar tahun 1900 sampai tahun 1800 sebelum Masehi. Bandingkan dengan Alkitab, di Kejadian 37 ayat 28 di mana Yusuf dijual dengan harga 20 shikal perak. Di masa ini mata uang belum ada.
Shikal perak yang dimaksud adalah sistem ekonomi barter menggunakan perak sebagai logam mulia dan shikal sebagai satuan berat. Masih ada lagi pertentangan historis lainnya, namun saya rasa apa yang ingin saya sampaikan sudah cukup jelas. Demikianlah kredibilitas preservasi dan historis kedua buku jika saling diperhadapkan. Saya apologetik, terpujilah Tuhan, sampai jumpa.